Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum wa idza kana bi badanihi jirahatun yadurru bihal ma'u ghasala as-sahiha wa tayammama 'anil jarihi fil wajhi wal yadain wa yakuna tayammumu waqta ghuslil 'alil wa yajibu masul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha. فصل في فروض التيمم. فروض التيمم 5: الأول نقل التراب، والثاني نية وهو أن ينوي استباحة الصلاة، فإذا كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة، ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مس شيء من الوجه. الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين مع المرفقين، الخامس الترتيب هكذا. فصل في شروط التيمم. شروط التيمم القصد إلى التراب، وأن يكون التراب طهورا له غبار خالصا عن الخليط، وأن يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يجدد التيمم لكل فرض، وأن يفتش عن الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه، وينادي من معه ماء من يجود بالماء. من لم يجد ماء ولا ترابا كان على قلة جبل صلى الفرض وحده وعاد. ويجوز التيمم للبرد إذا فقد من يسخن به الماء، أو كان لا تنفعه تدفئة أعضاء بعد غسلها، أو لا يقدر عليها ويقدر المتيمم للبرد والعاسي بسفره. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal dalam kaitan masalah taharah masuk di dalam bab tayammum. Yang kemarin telah kita bahas 3 di antara pembahasan. Yang pertama yaitu definisinya, itu kemarin sudah kita ulang sedikit, lughatan al-ghuslu, kemudian syar'an isalut turab ila al-wajhi wal yadain min makanin biniyatin makhsusah. Pertama definisinya secara bahasa menuju, memakai, kalau kita bahasa Indonesianya enak, memakai. Tayammamtukum lamma fagadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Di dalam satu bait syair dikatakan tayammamtukum lamma fagadtu ulin nuha, aku menuju kepadamu, mencarimu, menggunakanmu, atau ya sama deh maknanya itu juga. Lamma fagadtu ulin nuha, ketika aku hilang orang-orang yang berakal. Cari orang-orang yang berakal, dia tuju tuh orang. Man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Siapa orang yang tidak menemukan air, maka dia bertayamum dengan tanah, dengan debu. Itu secara bahasanya. Kemudian istilahan atau syar'annya secara fikihnya adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadain, menyampaikan debu tanah ke wajah dan kedua tangan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan. Itu yang kemarin telah kita bahas. Kemudian yang kita bahas kemarin hukumnya. Pertama, wajib bagi orang yang takut menggunakan air akan kebinasaan dirinya, atau tidak ada sama sekali air, nggak ada benda airnya, wajib dipakai debu, wajib dipakai debu tanah. Bagi orang yang tidak mendapatkan air sama sekali, atau dia takut menggunakannya akan binasa dirinya, tentu dengan seorang dokter yang mengatakannya, yang thiqah, yang bisa dipercaya dari kalangan orang Islam dulu. Atau keyakinan dirinya, yakin dirinya, biasa udah pernah dipakai, jadi kalau dipakai air kelenger. Saya juga lagi nyari tuh penyakit apa tuh yang kena air kelenger. Ada katanya sih, memang menggunakan air langsung dia spontanitas kayak orang kelenger kalau kita bilang. Itu bagi dia wajib dia bertayamum. Yang kedua adalah mubah.
Bagi orang yang tidak mendapati air di awal waktu, kemudian dia yakin akan dapatin di akhir waktu, boleh dia bertayamum. Dan bagi orang yang marad mubih li tayamum, sakit yang membolehkannya tayamum kemarin, itu juga mubah bagi dia. Bagi dia mubah untuk bertayamum. Kedua-duanya tidak ada qadha. Bagi orang yang takut menggunakan air, bagi orang yang takut menggunakan air membinasakan dirinya, atau orang sakit yang dibolehkan dirinya untuk bertayamum, hukum mubahnya. Kemudian makruh, mengulang penggunaan tayamum, makruh, karena ngotor-ngotorin diri, nggak ada kerjaan aja dia. Terus tayamum lagi, makruh hukumnya. Kemudian haram, biturabin magsub, dengan penggunaan tanah yang punya milik orang lain, atau penyakitnya ringan banget. Kalau yang tadi masih disahkan, dia menggunakan tanah orang lain, walaupun haram tapi sah tayamumnya. Ini enggak, menggunakan tayamum hanya sakit ringan banget, pusing sedikit, kelengan sedikit, dia tayamum. Haram tayamumnya. Dia bisa menggunakan air, tapi dia apa? Dia bertayamum. Haram tayamumnya dan tidak sah tayamumnya. Tidak dikategorikan sah penggunaan tayamumnya. Itu hukum yang kemarin dibahas di dalam masalah tayamum. Kemudian yang kemarin juga adalah tayamum adalah pengganti daripada wudu dan mandi besar. Mandi besar. Hadas besar atau mandi. Itu sebagai pengganti. Maka dia hukumnya rukhsah, keringanan, bukan azimah, bukan suatu hukum pasti, tapi hukum keringanan dari ulama-ulama kita sebagai pengganti air ketika tidak bisa memakainya atau tidak bisa tidak ada bendanya air ini tersebut. Kemarin telah kita bahas dua itu. Kemudian kemarin kita bahas sebabnya. Yang pertama katanya faqdul ma, tidak adanya air. Bendanya tidak ada, atau secara syariat dia dibolehkan. Ada bendanya tapi dia nggak bisa pakai. Misalkan air ada tapi ada binatang buas. Ada orang ngejar-ngejar dia, kalau dia keluar ngambil itu air dia dibunuh atau dicelakain. Boleh dia bertayamum. Boleh dia menggunakan tayamum dengan sebab itu. Kemudian dikatakan ulama sakit tadi, sakit dia bukan karena nggak ada air, tapi nggak bisa gunakan air, ajiz an isti'malil ma, dia nggak mampu untuk menggunakan air. Itu termasuk dari bagian orang yang tidak menemukan air karena airnya tidak ada, atau tidak menemukan air karena ketidakmampuan memakai airnya. Ada air tapi dijualnya mahal dengan harga lebih daripada standarnya di kampungnya. Apa? Boleh tayamum. Itu bagi orang-orang di sonoan kali ya, Jakarta Utara kali. Beli airnya mahal. Dia memakai airnya mahal, harganya di atas standar biasaan. Kalau dia nggak bisa keluar sebenarnya sih. Di Jakarta sih nanti nggak usah ke mana-mana, ke kampung sebelah juga banyak air. Tapi dibolehkan oleh ulama kalau harganya di luar standar. Ketika di tempat yang tidak ada air. Ibrahnya di tempat dia sholatnya, bukan di tempat tayamumnya. Tempat dia mau sholat nggak ada air. Dijual air tapi harganya mahal. Boleh dia bertayamum. Itu juga diibaratkan dengan tidak adanya air. Hilang air, nggak ada. Bukan nggak ada berarti bendanya nggak ada, tapi nggak bisa dipakai itu air, mahal harganya. Itu dibolehkan oleh ulama. Atau diperlukan untuk minum orang, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ngasih minum binatang-binatang yang dihormati. Ada kucing di rumah perlu air, ada orang di rumah perlu air, dipakai itu air. Kalau kita pakai ini nggak kebagian yang binatang-binatang yang dihormati. Dalam Islam 6 binatang yang tidak dihormati. Apa aja? Zanil muhsan, tarikus shalah, kemudian zanil muhsan. Kemudian
al-murtad, kemudian kafir harbi, kemudian al-kalbul agur, kemudian khinzir. Yang pertama tarikus shalah, orang yang ninggalin salat. Kasalan au juhudan, baik karena malas alasannya atau ngingkari salat. Orang itu biarin aja dah. Jangan dikasih air. Karena kenapa? Syariat kita nggak menghormati itu orang. Orang yang malas salat, ditegur, nggak mau juga salat, biarin aja, biarin mati. Jangan kasih air. Itu karena apa? Karena nggak dihormati lagi dia sama agama kita. Yang kedua, setelah istitab, tentunya setelah dimintakan taubat, taubat, nanti nggak ninggalin sholat. Yang wajib minta istitabnya hakim. Ya, kalau kita pemerintah. Cuman sekarang siapa yang mau datengin ya? Orang departemen agama juga nggak ada yang datengin kali. Bodoh amat orang mau sholat nggak sholat. Yang kedua, zanil muhsan, orang yang sudah menikah kemudian dia melacurkan diri, berzina. Dia juga tidak dihormati. Apabila dia kehausan, biarin aja mati. Setelah dia diajak taubat juga, nggak mau taubat, dia masih melakukan hal itu, biarin, dia nggak dihormati darahnya, nyawanya nggak dihormati di dalam Islam. Yang ketiga, murtad, orang yang murtad, begitu juga, diajak taubat dulu, masuk lagi Islam, dia nggak mau juga, dia juga termasuk orang yang tidak dihormati. Maka apabila dia kehausan, biarin aja mati. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang benar-benar memerangi Islam, perang dengan Islam, dengan senjata, bukan perang pemikiran, bukan perang ekonomi, bukan, perang dengan senjata di medan perang. Nah itu dia, apabila dia dalam keadaan kehausan, biarin dia mati. Memang dia niatnya kita mau matiin dia. Yang kelima, al-kalbul agur, anjing gila. Kalau ada anjing gila, kehausan, biarin aja. Anjing yang gila, yang mengganggu orang lain. Tapi anjing-anjing biasa dihormati. Anjing-anjing liar biasa dihormatin, nggak mengganggu orang lain, dihormatin masih. Yang kelima, al-khinzir, babi. Babi dalam agama Islam katanya akhas, lebih jelek keadaannya daripada anjing. Makanya dia termasuk binatang yang tidak dihormati dalam Islam. Apabila dia kehausan, nggak boleh dikasih minum, biarkan dia mati. Sampai segitunya. Itu 6 binatang. Nah ini ada air untuk keperluan binatang-binatang yang dihormati selain yang 6 tadi. Ada di rumah kita ada yang mau minum, ada binatang yang kita piara, burung, ikan, binatang-binatang ternak kita perlu dengan itu air, kita butuhkan itu air. Tayammum, boleh kita menggunakan tayammum. Kemudian sebab yang kedua sakit ini, yang kita akan masuk di dalamnya. Kemarin sakit yang mubih di tayammum, yang membolehkan tayammum sudah selesai. Dengan 4 kriteria, akan bertambah masanya, akan bertambah jenisnya, akan mencacati bagian yang kelihatan, yaitu wajah dan kedua tangannya atau kakinya yang nampak. Enggak yang tertutup, yang nampak. Biasanya kita bergaul kelihatan bagian-bagian. Kalau kita pakai air akan cacat permanen, warnanya berubah kulit kita. Nah itu boleh dia menggunakan tayammum, boleh dia menggunakan tayammum. Yang keempat, adanya cacat permanen di bagian tubuh yang terkena air. Adanya cacat permanen yang terjadi di bagian tubuh anggota wudhu kita yang permanen karena pemakaian air tadi. Itu juga termasuk penyakit-penyakit yang mubih lit tayammum, membolehkannya untuk menggunakan tayammum. Kalau sudah dikatakan boleh berarti nggak ada gobok. Syariat kita membolehkan berarti tidak ada goboknya. Itu penyakit semuanya tidak diwajibkan kita membayar gobok. Sekarang kita membahas yang berikutnya yaitu al-jabirah. Al-jabirah di dalam bahasa Arabnya sebenarnya as-satr. Di dalam bahasanya itu penutup. Tapi dulunya pemakaian jabir itu pakai orang-orang patah. Kalau kita bilang gips, pakai kayu orang dulu. Gips ke orang-orang sekarang. Tapi diumumkan makna jabira itu as-satr alal jirah, penutup bagi luka. Ya, termasuk diantaranya apa? Salon pas kalau kita bilang.
salon pas, perban, gips, itu termasuk daripada jabirah. Apa hukumnya? Ada 5 hukumnya jabirah. Akan dibahas nih. Wa idza kana fi badanihi jirahatun. Apabila seorang di dalam badannya ada luka, yadurru bihal ma'u, yang berbahaya dengannya penggunaan air. Bahayanya apa tadi? Bahaya yang membolehkannya tayamum tadi, akan bertambah masa penyakitnya, bertambah jenis penyakitnya, itu membahayakan nama bagi dirinya. Ghasalas sahih, dia harus basuh bagian yang sehatnya. Ini kebanyakan salah nih orang-orang nih. Dia main tayamum aja, bagian-bagian yang sehatnya dia nggak basuh, nggak sah. Tayamum itu setelah nggak bisa menggunakan air. Kalau masih ada bagian yang sehat, mukanya sehat, tangannya sehat, yang kena kepalanya di ujung sini pitak, ya apa namanya, kena batu, bocor di sini palanya. Dia langsung aja tayamum, nggak sah. Tayamum itu setelah membasuh bagian yang sehatnya dulu, kemudian baru ketika dia tidak mampu diganti tempat yang lukanya itu diganti dengan tayamum. Bukan main langsung tayamum aja. Makanya harus perhatikan tuh. Dia harus membasuh bagian yang sehatnya dulu, kemudian watayammama anil jarih, dia bertayamum pengganti dari luka. Pengganti dari luka fil wajhi wal yadain. Tayamumnya dia hanya di muka dan di tangan. Enggak ada tayamum sampai kaki kepala, enggak ada. Jadi tayamum hanya tadi menyampaikan debu ke muka dan tangan. Wa yakunu tayammumu waqta ghuslil alil, dan waktu bertayamumnya afdalnya ketika sampai kepada lukanya, sampai basuhan lukanya, baru dia tayamum. Nanti apa? Terusin. Kalau luka ini kepala berarti sisanya kaki, terusin. Kuping, kaki, terusin dengan air. Yang hanya tayamum bagian yang lukanya saja. Ini kebanyakan kagak tuh, kebanyakan main langsung aja tayamum. Dia nggak pakai wudu lagi, dia nggak sah. Sama aja dia nggak bertahara, nggak bersuci dia. Karena tayamum itu hanya pengganti dari luka yang kalau penyakit dari luka yang tidak terkena air. Kalau mandi dia boleh bebas. Wa junuban khayru an yuqaddimat tayammum au yuqaddimal ghusla au yuqaddimut tayammuma. Bagi orang yang junub, bagi orang yang punya hadas besar, boleh dia bertayamum dulu, boleh dimandi dulu, tapi afdalnya tayamum katanya. Kenapa? Akan membersihkan, setelah tayamumnya debunya akan terbersihkan dengan air. Bagi orang yang junub, mempunyai hadas besar, dia mau karena ada lukanya, dia mau bertayamum, di bagian tubuhnya ada luka. Apa yang didahulukan? Tayamum dulu apa bersihin badannya dulu? Terserah. Tapi afdolnya tayamum dulu. Supaya apa? Ketika bagian-bagian yang enggak lukanya itu dibasuh dengan air, mungkin mukanya dan tangannya udah dibersihkan juga bekas-bekas debunya tadi dari tayamum. Tapi kalau dia mau duluin mandi dulu boleh dua-duanya, jadi pilihannya dia. Nah, sekarang masuk ke dalam masalah jabirah. Wa yajibu mashul jabirati bil ma'. Wajib menyapu penutupnya tadi, jabirahnya tadi, lesganya, salon pasnya, perbannya dengan air. Idza lam yumkin ikhrajuha, kalau nggak bisa dikeluarkan, dicabut. Kalau masih bisa dicabut, wajib dicabut. Kalau perbannya bisa dibuka, lesgahnya bisa dibuka, nggak ada bahaya. Bahayanya gimana tadi bahayanya? Ya tadi akan bertambah penyakit lamanya, akan tambah jenis penyakitnya, akan mencacati bagian tubuh yang kelihatan nampaknya, atau membuat cacat permanen di bagian-bagian tubuh, anggota tubuhnya. Itu ya, kalau akan mendatangkan itu nggak apa-apa, intinya nggak cabut itu perban, nggak apa-apa. Kalau nggak ada luka dong biasa, kebeset doang, kadang-kadang kan kolokan tuh orang-orang kita. Buka pakai air, jangan bertayamum. Kalaupun dia ngeri nih, nggak boleh kena air kata dokter.
Ya, tapi masih bisa dibuka, buka. Wajib dibuka. Kalau bisa digunakan air, wajib digunakan air. Kalau nggak bisa ya udah di atasnya aja. Di atasnya disentuh dengan air, kemudian dia tayamum di tempat bagian lukanya. Kalau wudu, kalau mandi tadi terserah. Kemudian hukum jabirah di sini nggak disebutkan. Fa'in jabirah kalau dia pasangnya pas dengan luka, pas dengan lukanya. Lukanya segini, dia pasang salon pasnya pas segini, perbannya pas segini. Nutupin lukanya doang. Nutupin lukanya doang. Dalam keadaan berwudu, maka nggak wajib qadha. Dalam keadaan berwudu dipasangnya. Dia wudu dipasangin tuh. Dipasangin jabirahnya. Dia tayamum, nggak wajib qadha. Kalau dia pasangnya melebihi kadar lukanya, ada namanya tambahan pegerat, kanan kirinya dilebihin atau atas depannya atas bawahnya dilebihin sebagai pemegangnya, nggak pas luka doang, ada lebihnya. Kalau ditaruhnya di dalam keadaan berwudu, maka nggak wajib qadha. Kalau ditaruhnya dalam keadaan tidak berwudu, maka wajib qadha. Sebelumnya dia belum wudu, dia pasang itu, tapi lebih dari kadar luka, wajib diqadha. Kalau dia berwudu dulu, kemudian dipasang, kemudian dia tayamum, nggak wajib qadha. Walaupun lebih daripada kadar lukanya. Itu dia punya perbannya, dia punya lesgahnya, dia punya salon pasnya. Ini kelihatannya bengong nih. Nggak tahu ngerti kagak nih. Jadi ada dua hukum. Yang pertama, naruh pas ukuran luka. Dalam keadaan wudu, dalam tidak keadaan berwudu, dia nggak wajib qadha. Kalau pas luka, dia tayamum, dia tutup bagian lukanya, pas lukanya doang. Kedua, dia lebihin kanan kirinya, atas depannya supaya merekat. Ada rekatannya dengan salon pas biasanya itu. Lebihin dari kadar lukanya. Tapi apa? Ngeletakinnya itu, penutupnya, lesgahnya itu, perbannya itu setelah dia wudu dulu. Maka aja hukumnya apa? Dia tidak wajib qadha. Tapi kalau dia belum berwudu, dia udah pasang. Kemudian dia wudu, dia tayamum. Apa dia? Wajib qadha. Karena dia pasangnya belum wudu. Kalau dia pasang wudu dulu baru dia pasang, nggak wajib qadha. Tapi kalau dia pasang duluan, kemudian dia wudu, kemudian dia tayamum, wajib qadha. Kemudian yang ketiga, melebihi kadar batas pengerat. Wah, dia ribet tuh tangannya. Nutupin lukanya segini, yang dilibet setangan. Apa? Qadha dia bayar. Karena dalam keadaan bersih dipasangnya, dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu. Karena apa? Ngambilnya kelewatan. Yang lukanya segini doang, ditutupnya setengah badan. Apa? Wajib dia bayar qadha. Yang ketiga, lukanya adanya di wajah dan kedua tangan. Luka adanya di wajah dan di kedua tangan. Bayar qadha. Kenapa? Karena kedua-duanya tempat wudu dan tempat tayamum. Wudunya nggak sempurna, tayamumnya juga nggak sempurna. Karena apa? Dia pakai air, nggak boleh kena. Dia pakai debu, nggak kena ke dalam debunya. Dua-duanya nggak sempurna. Apa? Wajib qadha. Wajib qadha kalau penutupnya itu di bagian wudu, yaitu di bagian muka dan bagian tangan. Tapi yang lebih ringan buat orang awam itu fatwanya Imam Nawawi. Sengaja saya belakangin dulu nih, karena itu yang muktamad. Imam Nawawi mengatakan semua masalah jabirah mutlak nggak wajib qadha. Enak kan? Udah jangan pikirin yang tadi. Ini selesai udah. Tapi yang tadi itu yang muktamad di kita. Ibn Hajar dan Ramli menggunakan yang tadi pendapat. Terakhir saya katakan ada pendapat dari Imam Nawawi kuat juga, diambil dari Imam Al-Muzani di kitab Tuhfah dan Minhaj, bahwa mengatakan tidak wajib mutlak bagi orang yang pakai jabirah. Nggak wajib dia membayar qadha.
Sekarang kita balik ke dalam masalahnya. Wa yajibu mashul jabirati bil ma'i idza lam yakun ikhrajuha. Jangan dipikirin kalau nggak masuk, yang tadi yang terakhir ini ambil. Itu 5 pembahasan tadi. Di lukanya doang nggak bayar qadha. Tambah dengan perekat dalam keadaan suci nggak bayar qadha. Tanpa suci bayar qadha. Melebihi kadar perekat, suci nggak suci bayar qadha. Di bagian tayammum muka dan wajah wajib qadha. Yang kelima nggak bayar sama sekali. Nggak bayar qadha sama sekali. Itu pendapatnya Imam Nawawi dari gurunya Al-Imam Al-Muzani. Sudah. Wa yajibu masul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha. Wajib menyapu di atas penutup luka dengan air, wajib tuh. Atas jabirahnya ada salon pasnya, perbannya dibasahin. Yamur rumah bas. Asal syarat doang. Kemudian tayammum. Idza lam yumkin ikhrajuha. Kalau tidak memungkinkan mencabutnya, kalau memungkinkan wajib dicabut. Pakai airnya ya nggak apa-apa, nggak ente basuh sampai dalam nggak apa-apa, ente jalannya di lukanya. Kalau mungkin dicabut. Kalau dia nggak mau cabut, tadi kena hukum yang tadi, kena hukum yang tadi itu. Kalau dia nggak cabut, kena hukumnya yang tadi. Haram bagi dia juga. Haram kalau lukanya dikit, perbuahannya setangan. Apa dia? Wajib dia mencabutnya untuk kenain air. Wajib juga dia membayar qadha bagi yang tadi permasalahannya. Faslun fi furudit tayammum. Furudut tayammum khamsatun. Kewajiban di dalam bertayamum ada 5. Naqlut turab, memindahkan debu. Jadi nggak boleh asal kita ada angin debu, kita begini aja muka kita. Nah, hadang debunya. Nggak boleh. Mesti ada pemindahan dari tangan kemudian ke muka. Boleh. Itu namanya naqlut turab, pemindahan debu dari satu tempat ke wajah. Yang kedua niat. Yang kedua niat. Niat ini ada 3 macam. Yang pertama niat istibahah fardhis shalah. Niat nawaitu. Karena niat tayammum nggak sah. Beda dengan wudu. Kalau wudu nawaitu wudu alillahi ta'ala sah. Tapi tayammum nggak sah. Karena tayammum bukan azimah, bukan hukum pasti. Niatnya bukan niat pasti dia, tapi niatnya rukhsah. Makanya dipakai bahasa istibahah. Aku niat yang membolehkanku daripada sholat fardu. Itu bahasa terjemahan Indonesianya agak ribet ya. Aku niat yang membolehkanku sembahyang fardu. Pertama, kalau dia niat istibahata fardhis shalah, maka boleh dia melakukan sholat fardu sekali dengan sholat sunnah semaunya dan baca-bacaan semaunya. Dikir-dikir yang lain boleh. Kalau dia niatnya nawaitu istibahata fardhis shalah. Kalau dia niat yang kedua, urutan kedua, nawaitu istibahatas shalah, nggak disebutkan fardunya. Aku niat yang membolehkanku sholat. Boleh hanya sholat sunnah dan yang di bawah sholat, yaitu dzikir, baca Quran, boleh. Tapi nggak boleh fardhus sholat. Hatta jenazah juga nggak boleh. Paham? Yang kedua nih, urutan yang kedua. Yang ketiga dia tentukan. Nawaitu istibahata qiraatis Quran. Nawaitu istibahata julus fil masjid. Nawaitu istibahata dzikrullah. Hanya zikir saja, yang disebutin aja. Kok bisa begitu, Bebe? Ya kadang-kadang nanti nggak perlu orang sembahyang bukan sembahyang fardu. Misalkan belum masuk waktu fardu, ini mau sembahyang pakai tayammum, gimana? Ya sholat duha aja yang disebutin, sholat istibahatus shalah. Atau mau ditambahin sholat duha, sholat al-witir boleh. Karena sholat tayammum itu setelah masuk waktu baru boleh tayammum. Setelah masuk waktu baru dia boleh tayammum. Ini kita mau sembahyang zuhur belum waktu zuhur. Ah ini ada orang mau bayar subuhnya dia nggak sembahyang. Dia tayammum. Tayammumnya untuk bayar subuh di waktu duha. Banyak kan orang-orang kita ini yang kelihatan muka-mukanya nggak sembahyang subuh. Sembahyang subuhnya di tengah-tengah udah terik matahari, udah ada waktu duha.
Dia tayamum. Tayamumnya apa? Untuk fardu sholat subuh. Untuk sholat subuh. Akhirnya, jangan males nih. Bayangin, ntar aja digabung dah. Sama waktu zuhur. Kebanyakan begitu tuh, setannya. Setan kalau udah goda nggak nanggung-nanggung. Jadi sekalian deh. Dia di subuh. Dari subuh sampai zuhur dia. Dia mau sembahyang zuhur. Dengan niat yang tadi. Tadi kan belum digunain tuh. Ya kan? Karena dibatal nggak jadi bayang gobok subuhnya ntar aja. Kan nggak jadi, tapi dia udah tayamum dengan apa? Dengan niat itu. Nggak usah lagi dia tayamum untuk sholat zuhurnya. Cukup dengan tayamum yang tadi. Cukup dengan tayamum yang tadi. Oh ya, memang begitu. Jadi dia karena udah niat tayamumnya untuk fardu juga, walaupun fardunya dia nggak kerjakan tadi goboknya. Dia bayar fardu juga, sholat zuhur, tapi dibolehkan oleh ulama. Jadi ada tiga niat. Yang pertama niat fardu sholat, yang kedua niat as-sholah saja, yang ketiga niat yang ditentukan, yang dibaca oleh dia. Niatnya apa? Zikir, qiraatul Quran, duduk dalam masjid. Itu semuanya punya kriteria. Kalau dia fardu, boleh nawafil sholat, boleh kerjaan sunan, kerjaan sunnah, zikir, qiraat Quran, julus masjid, boleh dengan satu tayamum. Tapi ingat, tayamum hanya untuk satu fardu sholat, hanya untuk satu fardu. Wa an yanwi istibahatas shalah, dia niat untuk hal yang membolehkannya salat. Fa in kanatis sholatu fardhan, apabila salatnya fardu, nawa istibahata fardhis shalah, dia niat yang membolehkannya salat fardu. Wa yajibu qarnuha bi wad'il yadaini 'ala turab, dan wajib membarangkannya niatnya ketika dia meletakkan tangannya di debu. Namanya ketika dia dorbah. Kemudian sampai wajahnya dia niat nawaitu istibahata fardhis shalah. Nggak mesti ke dalam-dalam seperti wudu. Kalau debu nggak mesti sampai dalam, bagian luar aja. Bagian luar kumis, luar aridan, walaupun tebal, bagian luarnya aja. Walaupun tipis, nggak wajib sampai kulitnya, bagian luar saja. Wastidamatuha ila masyi syai'in minal wajhi. Nah, niatnya itu dari mulai dia nepuk untuk ngambil tanahnya, ngambil debunya, nawaitu istibahata fardhus shalah, sampai selesai pengusapan wajahnya. Ats-tsalis mashul wajhi, yang ketiga menyapu wajahnya tadi. Semua yang ada di wajahnya yang zahir saja, yang dalamnya enggak. Yang zahir saja. Kalau ada jenggot tebal, kumis tebal, arit tebal, yang zahirnya aja. Mesti dipasain masuk debu ke dalamnya. Ar-rabi' mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang keempat, menyapu kedua tangan bersama kedua mirfaq, dan penggunaannya, pemakaiannya, ujung jari-jari ini dibatas daripada telunjuk. Letakin dia begini. Dia jalan, yang ini lebihin sedikit. Jempol jangan bergerak. Jempol jangan kasih posisi dia bergerak. Yang jalan yang ini yang jalan. Sampai tekan sedikit. Karena ada pendapat tayamum sampai sebatas Ini namanya Dua di lengan ini nih, lengan tangan namanya Maka ditekan sedikit. Diteruskan sampai sikut, yang muter tangan ini yang muter. Kemudian ini terus jalanin. Nah, jempol ketemu jempol, ratain. Itu satu kali. Kemudian kedua baliknya. Sama kayak tadi. Itu cara pemakaiannya di tangan. Agar kena semua bagian tangannya. Al-khamis at-tartib. Hakada. Yang kelima, tartib. Nggak boleh duluin tangan baru muka, nggak boleh. Tapi apa? Boleh duluin naglah. Yang orang-orang fikih ini kerjaannya. Dia nepuk tangan, ambil debu,
Dia kelupaan, dia taruh dulu debu di sini. Dia nepuk lagi. Dia pakai ke wajah. Yang ini tepukan yang pertama buat tangan, boleh. Hanya di dalam perbedaan nepuk tangannya doang, tapi penggunaannya wajah dulu, baru tangan, nggak dipermasalahkan. Tapi kalau nepuk tangan dulu baru wajah, nggak sah. Harus dengan urutan yang dibenarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kesian Habib Bagir. Ini sih masih banyak ya. Ini masih banyak. Saya paling pegal kalau bab tayamum, karena ini saya katakan jarang-jarang di negeri kita ini yang pakai ini nih. Jarangnya karena mungkin nyari tanah males orang kita kali ya. Apalagi sekarang aspal semua. Siapa yang mau gali-gali tanah, gempurin tanah yuk. Jadi ngajarinnya sebenarnya semangat-semangat aja ya. Emang nggak dipraktekin soalnya. Ada yang wadah pakai madhab lain. Enak aja kayak sampah, kayak ngerti aja. Emang madhab lain nggak punya syarat, nggak punya aturan, nggak punya tata tertib. Kalau mau pindah ke madhab lain, cari pakai caranya dia dulu, sempurnain ilmunya, baru pakai. Nah, main gebrok karpet, ngelap tembok di tayamumnya. Nggak tahu tuh. Itu madhab di luar, pokoknya di luar Imam Syafi'i. Insya Allah deh kita terusin minggu depan, masih 2 bahasan lagi. Insya Allah pas malam, waduh, tanggung nih sebenarnya nih. Dikit lagi kita Isra Mi'raj ya. Ini babnya mesti selesai di Isra Mi'raj. Sedikit kita terusin aja. Biarin Habib Bagir, biar tenang dulu Habib Bagir. Wa syurutut tayammumi al-qasdu ila turab. Syaratnya bertayamum memakai tanah. Ingat, memakai tanah. Jangan itu beralasan yang lain. Madhab kita tanahnya yang berdebu. Bukan tanah lembek. Kalau tanah lembek itu belepotan dengan tanah namanya. Belepotin muka dengan tanah. Tanahnya yang berdebu. Satu, tanah. An yakuna turabu tahiran tahuran. Yang kedua, tanahnya tahir, bukan yang udah dipakai. Enggak, tanah mustakmal. Mustakmal yang mana? Yang udah ente pakai buat muka dan ente pakai buat tangan. Enggak boleh itu. Kenapa? Tanahnya mustakmal. Sama seperti air mustakmal. Karena Nabi enggak menggunakannya lagi, cari tanah baru. Makanya itu juga dikategorikan ghairu tahir, mustakmal itu. Tahuran, bersih dari najis. Syaratnya bersih dari najis. Itu tanah. Nah, boleh tanah yang udah dikencingin, tanah yang udah kena najis, atau tanah kuburan, karena sudah bersatu dengan galian. Kalau memang udah kuburan lama, bisa bercampur dengan yang sudah ada di dalamnya. Gubarun khalisan, yang berdebu, yang murni anil khalid, murni dari campuran. Nggak boleh ada pasirnya, nggak boleh ada tepungnya. Siapa yang ngerjain? Ulama kalau ada tepungnya nggak boleh dipakai. Siapa yang naruh tepung untuk buat tayamum? Itu mah dibahas sama ulama. Mungkin ya lagi ya orang sono kali lagi bikin roti, tepungnya kemana-mana. Jadi mau dipakai ke tanah nggak boleh, gitu ulama. Jadi bersihnya tanah itu yang ada debunya, tapi bukan campuran debu dengan pasir, remel, nggak boleh. Bukan pasir. Debunya itu debu tanah. Debunya asal dari tanah. Bukan debu debu kayu yang rayap. Nah, nggak boleh juga. Kalau rayap tanah boleh. Itu asalnya dari tanah itu. Ngembur, kalau kita bilang ngembur tanahnya, boleh. Tapi dengan gemburan dari kayu ke tanah nggak boleh. Itu udah bercampur berarti itu tanah. Sampai segitunya nih Imam Syafi'i. Wa an yakuna bi darbataini, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadin. Harus dengan 2 pukulan ke wajah dan pukulan ke tangan. Walaupun tadi masalah pukulannya tuh pindahannya boleh nggak tertib. Tapi apa? Pemakaiannya harus tertib. Pukulannya yang ini ditaruh dulu, dipakai yang ini baru buat muka, boleh. Yang ini ambil lagi.
Boleh itu. Tapi apa? Tetap dua pukulan. Pukulan yang pertama pemakaian ke wajah dan pemakaian ke dua tangan. Wa an yakuna ba'da dukhulil waqti. Harus setelah masuk waktu baru bertayamum bil ma'. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Siapa orang yang tidak dapetin air, tidak dapetin debu. Ini kasusnya banyak sebenarnya nih di Jakarta pasti begitu nih. Males nyari, mungkin airnya nggak bisa dipakai, debu tapi yang mau nyariin. Airnya apa? Nggak pakai debu, nggak pakai air. Fagidut tahurain. Dia sembahyang, hurmatul waqt, setiap masuk waktu disembahyang, Fatihah aja yang dibaca kalau dia junub. Kemudian dia ulang, wajib dia mengulang sholatnya, dibayar qodoknya. Karena tidak adanya air. Ketika sholat ada air, apa? Wajib batalin. Ketika sholat ada air, apa? Batalin. Kenapa? Bakal ngulang ente nantinya. Percuma juga, mendingan ente wudu sekarang dengan air itu. Kalau udah wudu berarti sembahyang di waktunya kan, nggak gobok dia. Kalau ketika dia sholat, orang bawain air, misalkan tadinya nggak ada air. Ini orang tadi yang gampang gambarannya di rumah sakit, ya, kita nggak bisa pakai air, mau ke kamar mandi nggak bisa turun, debu nggak ada, dia patidurannya, nggak ada orang yang bisa ngambilin dia air. Akhirnya apa? Dia sembahyang hurmatul waqt, hormatin waktu sembahyang. Kalau ada janabah, Fatihah aja yang dibaca, yang lain nggak usah dibaca. Ketika sembahyang, ada anaknya datang bawain air buat wudu. Apa dia? Batalin sembahyangnya. Kenapa batalin sembahyang? Karena sembahyangnya nanti harus bayar qodok, mendingan ente pakai tuh air. Dibatalin untuk memakai dengan air supaya nggak bayar qodok. Bukan air yang datang, debu yang datang. Kata ulama, lihat kalau dia pemakaiannya di tempat yang biasanya ada air, dia harus bayar qodok. Nggak usah dibatalin, terusin aja. Kenapa? Dia pakai debu pun dia harus bayar qodok. Kenapa? Karena dia menggunakan tayamumnya di tempat yang biasa adanya air. Nah, di kamar mandi ada air, cuma dia nggak bisa menggunakan air tersebut. Dia dibawain debu, debunya harus apa? Harus gobok dia, tayamumnya ini gobok karena ada air penggunaannya. Bukan karena sakit, dia karena nggak bisa langkahin ngambil ke airnya aja. Ada debu. Kalau di tempat yang tidak ada air biasanya di padang pasir, orang bawain debu. Kalau padang pasir semua debu. Di mana kira-kira yang ada? Di tol kemarin, di tol. Kendaraan kagak ada air, mau keluar nggak mungkin ninggalin mobil. Dia apa? Tayamum dia. Nggak ada tayamum, nggak ada air. Sembahyang hormatin waktu, di waktunya sholat. Ketika dia sholat ada orang bawain debu, misalkan bukan air, debu dibawain. Apa dia? Nggak usah batalin, terusin aja. Kenapa? Ente pakai tayamum pun harus bayar gobok. Kenapa? Tempat itu tempat yang biasanya ada air. Biasanya di perjalanan, bukan di tol, di perjalanan. Biasanya di kampung bisa dia ambil air, tapi karena dia takut barangnya hilang, dia nggak ngambil air, dia nggak ngambil debu. Dia tayamum, dia harus teruskan sholatnya, walaupun ada yang bawain debu, terusin. Kenapa? Karena dengan tayamum pun engkau harus bayar qodok. Ini yang terusin aja, udah nggak usah pakai tayamum. Itu bagi orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu hukumnya. Yang pertama, dia harus sholat di awal waktunya, hormatin waktu. Yang kedua, dia membaca surat Fatihah saja kalau dia dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, dia harus mengulang sholatnya. Dia harus membayar qodok sholatnya. Ka'ankana ala kullati jabalin shallal fardhu wahdahu wa'ad. Seperti orang yang berada di puncak gunung, nih gambarnya di puncak gunung, nggak dapetin debu, nggak dapetin air. Shallal fardhu wahdahu wa'ad. Dia sembahyang fardu dan dia ulang. Hanya contohnya aja. Ini habis bab tayamum. Saya bikin lagi. Wa yajuzu tayammum lil bardi, dan boleh bertayamum karena kedinginan. Idza faqada ma yusakhinu bihil ma'. Kalau dia tidak mendapatkan alat penghangat air, boleh tayamum karena hadis yang Nabi SAW datang sahabat dia dalam keadaan junub,
disuruh mandi mati. Kata Nabi SAW, ente bayar diahnya, ente bayar nih pembunuhan ini, karena gara-gara ente dimati, disuruh bayar keluarin diah sama Nabi SAW. Dari situ diajarin untuk bertayamum Nabi SAW. Boleh dia karena kedinginan dia pakai tayamum kalau nggak ada alat penghangat airnya. Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghusliha, atau enggak manfaat. Dipanasin, dipakai kedinginan, emang hawanya dingin banget. Jadi tetap enggak bisa menggunakan untuk berwudu air tersebut. Boleh dia bertayamum, tapi keduanya harus bayar gobo. Au la yaqdir 'alaiha, atau dia enggak mampu menggunakan air ketika hawanya dingin tadi. Dua-duanya wa yaqdil mutayammim lil bardi wal 'asi bi safarih. Dan bayar gobok bagi orang yang sembahyang karena kedinginan. Hawanya dingin atau airnya dingin, nggak ada alat penghangatnya. Dia harus bayar dengan tayamumnya, gobok sholatnya lagi. Wal asi bisa farih, dan orang yang berjalan musafir, dia bertayamum tapi dalam perjalanannya dia niat maksiat dari pertama jalan. Itu juga dia membayar gobok sholatnya. Kalau perjalanannya dengan niat di bermaksiat. Boleh ditayamum, boleh tayamumnya, tapi apa? Bayar qadha. Kenapa? Karena niat inti jalannya nggak beres. Inti niatnya maksiat. Mau waliyadzubillah bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, berjudi, berzina, bermabuk-mabukan. Dia jalan ke Bandung, niatnya mau bermaksiat. Di Bandung dia mau pakai tayamum. Tayamumnya boleh, tapi apa? Bayar qadha. Kenapa? Inti dari pertama jalan dari Jakarta niatnya bermaksiat di Bandung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.